Saya merasakan betul perubahan sikap warga asing ketika mereka bertemu dengan saya atau teman-teman diaspora yang lain di Singapura. Mohon maaf dengan segala hormat, dulu kalau ketemu dengan warga asing, kita orang Indonesia ini sering dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, Pak. Serba salah. Kalau pakaiannya sederhana, dicibir. Kesannya ya dari negara miskin, negara berkembang gitu. Tapi kalau bajunya agak bagus sedikit, salah juga, Pak. Pandangan matanya mengatakan inilah negara para koruptor. Jadi pakai baju sederhana dianggap miskin, pakai baju bagus salah juga nih hasil korupsi gitu, Pak. Jadi memang dipandang sebelah mata. Dulu seperti itu. Dan tidak hanya Bang Jeffrey, teman-teman pengusaha yang lain yang berada di luar negeri diaspora merasakan hal yang sama. Orang-orang dari negara lain tidak menghargai kita, orang Indonesia. Tapi Pak, sejak beberapa tahun terakhir, sikap mereka ini mulai berubah. Sejak dipimpin oleh Pak Jokowi, setiap ketemu dengan orang-orang asing dan mereka tahu saya atau Bang Jeffrey dalam hal ini adalah orang Indonesia, mereka antusias Pak sekarang memberikan pujian. Negara Anda sekarang sudah jadi negara besar, negara penting di dunia. Kalian orang Indonesia beruntung punya presiden yang hebat. Begitu kata mereka, Pak. Sejak era Pak Jokowi, untuk pertama kalinya saya dan diaspora lainnya dari Indonesia pertama kalinya Pak merasa bangga jadi warga negara Indonesia. Hal ini Pak yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan di PSI, bahwa kita itu harus optimis terhadap potensi dan masa depan negeri kita. Udahlah, jangan dihiraukan mereka yang selalu sinis dan melihat segala hal itu dari sudut pandang yang negatif terus. Mereka yang pesimis, kalau melihat mawar berduri pun akan mengeluh. Kata mereka, kenapa bunga mawar ini ada durinya? Padahal kita seharusnya melihat mawar itu dengan perasaan syukur. Karena ternyata di pohon yang berduri itu bisa tumbuh setangkai mawar yang cantik dan indah. Dan merah warnanya. Itu yang kita hadapi hari-hari belakangan ini. Sinisme, apatisme yang bersumber dari sikap pesimis, yang hanya melihat sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Sikap yang seringkali muncul karena pemahamannya tidak utuh, bersifat sektoral, sehingga kita tidak bisa melihat kemajuan yang sudah dicapai dalam bingkai yang lebih besar. Pada zaman ini, informasi termasuk disinformasi dan hoax lalu lalang begitu cepat lewat timeline media sosial, melalui breaking news di televisi. Mohon maaf, saya sebagai mantan jurnalis, di sini juga ada banyak mantan wartawan. Kebetulan Pak di PSI ada Sis Isyana Bagus Oka, ini juga mantan jurnalis. Sis Suci Mayangsari, bendahara juga mantan jurnalis. Bro Andi Budiman, Waketum juga mantan jurnalis. Kemudian siapa lagi ya mantan jurnalis kita? Oh iya si Sheryl juga mantan jurnalis. Memang Pak, good news is bad news Pak, harus diakuin. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah ikut membentuk bingkai opini publik tersebut yang negatif. Dengan melihat berita-berita yang tiap hari negatif Pak, mulai dari begal di kota, geng motor merajalela, korupsi, lagi-lagi korupsi. Yang terbaru di Jambi, di Jakarta ada beras bantuan sosial pandemi yang ternyata kualitasnya buruk. Ini bukan karena seputaran Jakarta ya, tapi memang itu korupsinya ada. Jadi kita itu punya perasaan bahwa negeri kita ini masalahnya banyak banget sih. Kita jadi lupa bahwa sebetulnya banyak hal-hal lain yang terjadi. Tapi kita terlalu larut dalam berita negatif, lupa bahwa kita ini sebenarnya terus bergerak untuk maju. Saya ingat seorang tokoh perdamaian namanya Johan Galtung.
Dia setengah bercanda ya bro dan sis, bilang begini, media itu sebaiknya tidak usahlah terbit tiap hari. Waktu zamannya Johan Galtung koran ya rujukannya, jadi nggak usahlah terbit tiap hari. Cukup terbit 10 tahun sekali atau 50 tahun sekali aja, begitu kata beliau. Supaya kita ini bisa mengapresiasi kemajuan yang telah kita raih dalam sebuah rentang waktu. Supaya kita bisa lebih adil dalam menilai diri kita sendiri. Kita ini udah bergerak maju atau sebaliknya sedang mengalami kemunduran. Itulah tantangan terbesar Indonesia hari ini. Bapak Presiden yang kami hormati, kami di PSI berusaha melihat keadaan Indonesia dengan kacamata atau cara yang lebih fair. Kami memahami bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi adalah sesuatu yang baik, Pak. Sesuatu yang penting untuk kita dukung demi menyelamatkan masa depan Indonesia. Menyelamatkan masa depan jutaan anak-anak muda. Kami melihat bahwa Pak Jokowi adalah presiden dengan visi yang sangat jelas, Pak. Jalan tol yang Bapak bangun telah menghubungkan kota-kota, menggerakkan ekonomi, mempermudah pertukaran barang dan jasa. Jalan desa menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, membuka isolasi. Pelabuhan yang dibangun Pak Jokowi menjadi titik hubung antara 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Bandar udara memperlancar lalu lintas bisnis dan perdagangan antar daerah. Bendungan dan waduk yang dibangun mengaliri sawah-sawah, memperkuat ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim di masa depan. Infrastruktur pada akhirnya tidak hanya akan menggerakkan ekonomi lebih jauh. Lebih jauh lagi, jalan-jalan pelabuhan, bandar udara adalah titik-titik yang akan memudahkan rakyat Indonesia supaya kita bisa saling ketemu dan saling kerjasama satu sama lain. PSI memahami visi Pak Jokowi bahwa semua pembangunan ini bukan membangun barangnya saja, tapi berbicara tentang menggerakkan ekonomi dan memperkuat persatuan kita. Kami paham visi itu, Pak.